Anda masih di Dr. Rose Indonesia. Apakah saat ini Anda masih termasuk seseorang yang aktif dan mampu melakukan aktivitas apapun dengan tulang yang kokoh? Tapi waspada, jika Anda sudah berusia di atas 30 tahun, diam-diam penyakit ini siap menggerogoti kekuatan tulang Anda. Perkembangan ekonomi dan teknologi membuat kaum muda yang masih sangat ambisius dalam aktivitasnya mengejar karir dan terkadang terbuai dalam pola hidup yang tidak baik. Anda lupa untuk lebih aktif bergerak setiap hari, minimal untuk berjalan kaki yang terkadang malas dilakukan dan memperhatikan asupan makanan. Pola seperti ini membuat tulang perlahan kehilangan kekuatannya dan meningkatkan resiko osteoporosis. Jumlah penderita osteoporosis di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Data terbaru dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa 41,7% penduduk Indonesia rawan osteoporosis dini karena kekurangan vitamin D dan kalsium. Dan wanita memiliki resiko lebih tinggi mengalami osteoporosis dibandingkan pria. Apakah Anda termasuk yang beresiko? Ya, banyak yang bertanya, baik pria maupun wanita. Pertanyaannya sederhana, apakah saya beresiko osteoporosis? Nah, untuk mendiskusikan masalah osteoporosis, sudah kedatangan rekan sejawat saya, Dr. Haikal dan Bapak Arif, serta bintang tamu Asti Ananta. Kita bicara masalah osteoporosis. Osteoporosis adalah merupakan suatu kondisi di mana massa tulang sangat menurun. Akhirnya kemampuan tulang untuk tetap kokoh, kuat, itu mudah keropos, rapuh. Hati-hati, resiko patah tulang. Hanya karena osteoporosis. Biasanya orang identik patah tulang karena kecelakaan. Tapi osteoporosis juga berisiko untuk terjadi patah tulang. Dan satu informasi yang sangat penting buat Anda, resiko osteoporosis ini meningkat pada wanita 4 kali lebih besar dibanding pria. Karena kamu sebagai wanita. Karena ini berkaitan dengan masalah hormon estrogen. Terutama wanita menjelang masa menopause, secara normalnya estrogen akan turun. Oh, jadi kadar estrogen dalam tubuh pada wanita menjelang menopause itu bisa menurun. Dan apalagi kalau wanita rata-rata kan mengalami fase mengandung, kemudian melahirkan, menyusui gitu ya dok ya? Hal banyak yang sangat complicated, tapi identik adalah estrogennya. Tidak bisa dipungkiri suatu saat wanita akan mengalami penurunan hormon estrogen. Nah, gimana menurut Dr. Haikal mengenai osteoporosis ini dan berkaitan dengan hormon tadi? Ya, benar sekali. Jadi hormon estrogen ini berfungsi untuk mengatur pengangkutan kalsium ke dalam tulang pada wanita. Dan osteoporosis postmenopausal biasanya menyerang wanita di atas usia 50 tahun. Namun hal ini bisa muncul lebih awal dan sangat memungkinkan untuk menyerang wanita dengan usia lebih muda karena pola hidup yang kurang baik. Gitu, berarti Asti, usiamu sekarang masuk ke 13 ya? 14 setengah dong. 14 setengah. Nah, untuk Anda yang di rumah, ternyata osteoporosis tidak identik dengan wanita di atas 50 tahun. Gaya hidup juga. Ya Bu ya? Jadi tidak hanya untuk ibu-ibu, adik-adik yang dari kebidanan juga tetap berisiko osteoporosis. Nah, hal yang sangat penting adalah selain hormonal, gaya hidup. Apakah gaya hidup bisa mempengaruhi kekuatan tulang Anda? Nah, saya ada punya percobaan. Asti bisa bantu saya. Ayo, itu tangan buat Asti. Oke. Asti, silakan. Ya, osteoporosis biasanya identik dengan masalah tulang, ya. Ini apa, Bu? Ini ibaratnya tulang kita ya Bu ya. Nah, ini ibarat tulang sapi, tulang ayam mau dimasak, bukan. Ibaratnya tulang kita, para wanita. Nah, tadi kaitannya massa tulang atau kekuatan tulang dengan gaya hidup. Betul sekali. Gaya hidup seperti apa yang bisa mempengaruhi kekuatan tulang Anda? Yang pertama, adalah gaya hidup yang malas bergerak. Oh, jadi untuk para pemalas, hati-hatilah. Nah, Asti bisa contohkan. Ya, ini awalnya tulang kita itu utuh, tidak ada rusak dari luar. Gaya hidup yang dilakukan terus-menerus alias jarang bergerak, ini akan mempengaruhi massa tulang. Nah, jadi kalau gaya hidup Asti malas bergerak ya. Tuh, lubangin nih ya dok. Inilah timbul lubang ya dok ya di sini ya. Iya. Jadi kalau kita malas bergerak, tulang kita itu justru malah bisa mengalami kerusakan ya dok? Betul sekali ya. Oke, udah nih, udah dilubangin tuh. Tuh udah berlubang semua. Terasa sakit saya ya.
Nah, itu baru masalah gaya hidup malas bergerak nih. Belum lagi gaya hidup suatu tren. Senang kopi? Kopi suka. Suka. Penonton suka minum kopi? Ternyata sistem dari kopi ini dia mempengaruhi satu, tidak hanya kenapa bisa sampai ngerusak tulang, karena kopi ini sifatnya blok. Ngeblok kalau Anda lagi mengkonsumsi sesuatu yang mengandung kalsium, dia bisa ngeblok asupan dari kalsium itu untuk masuk ke tulang. Kebiasaan mengkonsumsi kopi, kemudian minuman bersoda, apalagi alkohol, itu bisa mempengaruhi kepadatan tulang lebih besar. Nah, mungkin kita peragakan seperti ini, ASI bisa tulang. Anggap yang cairan biru ini adalah kebiasaan Anda selalu mengkonsumsi kopi, soda, dan alkohol. Secara rutin gitu ya dok ya? Iya. Kalau rekreasional sih sekali-sekali nggak apa-apa ibu-ibu kali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bocor. Nah, ini adalah dari gaya hidup. Oke, kita kasih lihat ke ya. pemirsa dok. Nah, tuh dok. Nah, ini gaya hidup yang tidak baik tadi mempengaruhi massa tulang atau kekuatan tulang. Dan ingin tahu dari kebiasaan ini apabila terjadi sehari-hari, ini yang bisa terjadi pada tulang Anda. Mau seperti ini? Enggak. Nah, ya saya juga nggak mau kali ya. Nggak ada yang mau ya, ibu-ibu, Nah. bapak-bapak, anak muda nggak ada yang mau semuanya. Di dalamnya terlihat kali, ya. Ini baru dari tampak keluar tadi kebiasaan hidup jarang bergerak. Kemudian di dalamnya kerapuan itu semakin digrogoti oleh kebiasaan gaya hidup Anda. Belum lagi masalah kita yang jarang memenuhi asupan gizi berupa vitamin D dan kalsium. Kalau ini tanya ke dokter, boleh nggak ya dokter sama Pak Arif gabung ke sini, boleh ya dok ya? Iya, Iya, makanya dokter. untuk lebih jelas lagi mengenai osteoporosis dan asupan gizi, kita panggil lagi Bapak Arif dan Dokter Haikal. Nah, Dokter Haikal, saya langsung menyambung tadi apa yang dikatakan oleh Dokter Os yang ganteng ini kesayangan saya, bahwa kebutuhan kalsium itu yang paling mudah kita temui itu adalah dari susu, benar ya dok ya? Betul sekali. Kalsium paling banyak terdapat di dalam susu dan produk olahannya. Dan kalsium dalam susu itu lebih mudah diserap karena selain mengandung kalsium, susu juga mengandung zat mineral lain seperti magnesium, zinc, fosfor, vitamin D, dan juga laktosa yang membantu meningkatkan kecepatan penyerapan kalsium ke dalam usus. Dengan minum susu tinggi kalsium 2 kali sehari dapat menurunkan pelepasan kalsium tulang sehingga membantu menurunkan risiko osteoporosis. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan dengan minum susu tinggi kalsium 2 kali sehari dapat menurunkan tanda pelepasan kalsium tulang yang dinilai dengan parameter CTX yang menurun signifikan setelah 2 minggu. Oh, berarti nggak salah dong ya kalau saya memang rutin setiap hari minum Anlin, apalagi setelah lihat percobaan barusan jadi makin ngeri kan dok ya? Iya, Karena kebiasaan ya. Betul. Kebiasaan buruk mempengaruhi kekuatan tulang. Jadi makin ngeri sayanya. Nah, tapi ternyata sekarang saya tahu faktanya bahwa ternyata selain Anlin itu memang memiliki kandungan kalsium 2 kali lebih tinggi dari susu biasa. Anlin juga memiliki nanokalsium yang bisa membantu memperkuat tulang kita itu dari dalam dan menutupi ini nih, bolong-bolong yang tadi yang bikin kita ngeri dan takut itu. Dan lagi yang saya suka banget, Anlin itu sering sekali mengadakan kegiatan untuk mengajak masyarakat agar lebih aktif. Betul ya Pak Arif ya? Ya, betul sekali. Di tahun ini Anlin yang sudah bekerja sama dengan Perosi dan Perwatusi mengadakan acara gerak jalan lagi. Tentunya udah pada tahu dong ya gerak jalan Anlin. Pada tahun ini temanya kita namakan generasi bergerak karena di sini kita bekerja sama dengan ibu-ibu PKK untuk mengajarkan keluarganya untuk lebih rajin lagi bergerak untuk menghilangkan dan melawan osteoporosis. Acara ini akan kita laksanakan di Monas tanggal 3 November start pukul 6 pagi dan di sana Anlin tidak hanya melakukan gerak jalan, di sana kita juga melakukan cek tulang gratis. Wow. Ada games dan ada door prize yang menarik. Semua itu kita lakukan untuk berperang melawan osteoporosis. Oh, keren banget. Asik nih kalau gini. Nah, berarti sekarang kita tahu ya, untuk ibu-ibu cantik, terus juga anak-anak muda nih kayak kita nih, bangsa umur 17-18an ya Bu ya. Kalau misalnya kita mau semakin sehat dan juga terhindar dari yang namanya osteoporosis, yuk sama-sama kita mulai gaya hidup sehat mulai dari sekarang. Mau? Mau. Tapi kita juga harus aktif bergerak. Mau? Mau. Dan yang penting jangan lupa ya, minum susu berkalsium tinggi 2 kali setiap hari agar tulang kita nggak rapuh seperti percobaan tadi. Bisa? Bagus. Oke. Masih banyak informasi yang menarik setelah ini, jadi tetap di Dokter Os Indonesia. Selanjutnya, saya tahu ini makanan kesukaan teman-teman ya. Ini apa? Gorengan.